Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital pertemuan keempat ya. Sekarang pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang revolusi model bisnis pada era digital gitu ya. Kita minggu lalu sudah belajar dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perubahan lingkungan bisnis gitu ya terhadap era digital 4.0 gitu. Oke, sekarang saya mau nge-recap dulu ya. Ini quick recapnya. Jadi pertama kalian sudah membahas tentang disrupsi era digital ya, tentang bagaimana uh, era digital ini mempengaruhi bisnis gitu ya, mempengaruhi tata cara bisnisnya seperti apa gitu ya. Terus habis itu di pertemuan selanjutnya kalian sudah membahas tentang perubahan lingkungan bisnis seperti yang telah kalian terapkan di analisisnya ya, analisis SLEPT-nya. Itu artinya lingkungan bisnisnya juga berubah karena era digital ini gitu ya. Lalu selanjutnya adalah perubahan model bisnis. Ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalau secara keseluruhan sebenarnya nyambung semua dari materi. Dari yang kalian telah pelajari di awal adalah disrupsi era digital. Itu mengakibatkan perubahan lingkungan bisnis. Oke. Jadi era digitalnya muncul, terjadi disrupsi, perubahan secara besar-besaran gitu ya. Akhirnya merubah lingkungan bisnis. Ketika lingkungan bisnis berubah, otomatis perusahaan juga ikut berubah. Berubah dari sisi model bisnisnya. Jadi kalau minggu lalu kita bahas lebih ke analisis lingkungannya ya, bagaimana ekonomi masyarakatnya, bagaimana legalnya dan sebagainya gitu ya. Sekarang kita lebih fokus ke perusahaannya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih kok bisa mempengaruhi bisnis, mempengaruhi model bisnisnya? Saya akan tunjukkan ini ada grafik perkembangannya ya dari zaman ke zaman. Oke, jadi seperti yang kita lihat di sini, ini ya sulit nyebutinnya Kondrativ cycle ya. Ini dari tahun 1800 sampai 1950, terus habis itu 1990. Di sini kalau kita pisahkan gini ya, seperti ini. Itu fokusnya pada zaman ini adalah industrialisasi gitu ya. Jadi di sini memang memfokuskan untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya. Zaman dulu itu seperti itu. Fokusnya adalah produk-produk gitu. Misalnya gimana? Kayak steam engine, cotton itu pada saat era 1800 sampai 1850. Terus habis itu perkembangan selanjutnya bisa membuat baja gitu ya, pengolahan baja. Jadi bisa mengolah steel untuk rel atau konstruksi lainnya gitu ya. Lalu di tahun 1900 sampai 1950 mulai megang chemical, dia mulai ada rekayasa chemical. Terus ada electrical di sini mulai masuk, engineeringnya ya, rekayasanya ya. Terus habis itu selanjutnya ada ini perminyakan, terus habis itu ada otomobil industri. Nah sebenarnya semua ini masuk ke industrialized society. Jadi memang dulu sampai tahun 1990 dia fokusnya untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, ketika digital itu masuk gitu ya, lingkungan bisnis itu mulai berubah. Nah, ketika lingkungan bisnis mulai berubah, perusahaan ikut berubah juga gitu konsep-konsepnya. Jadi mulai ini sampai ke sini mulai ada perkembangan, yaitu masuk ke information society. Jadi di sini memang sekarang lebih ke pengolahan informasi daripada pengolahan produk. Contohnya gimana? Kalau dulu usaha yang besar itu adalah usaha yang membuat produk gitu ya, kayak bikin mobil, bikin ini. Tapi sekarang lebih, kalau kita ngelihat ya, yang top itu malah kayak Amazon. Oke, Amazon bukan bikin produknya karena dia bukan penghasil produk, tapi dia mendistribusikan produk dengan informasi. Lalu selanjutnya ada Microsoft. Kalau Microsoft jelas ya. Terus habis itu kalau misalnya yang lain lagi, Facebook lebih pengolahan informasi sosial media. Nah, jadi mulai dari ini ke sini itu perkembangannya itu bisnisnya lebih ke pengolahan informasi atau
information society diulang gitu ya. Ini maksud dari kurva yang ini. Information society ada di sini. Terus habis gitu kita ekonominya gitu ya. Karena kita fakultasnya ekonomi, jadi kita bahasnya di ekonominya. Terus setelah itu kita hari ini membahas tentang e-business gitu ya. Jadi e-business itu merupakan bagian dari internet ekonomi yang merupakan bagian juga dari information society. Karena zaman sekarang kita sudah information society dengan pergerakan internet ekonomi gitu ya. Ekonomi dengan memanfaatkan internet. Terus di dalam kegiatan ekonomi itu ada e-business. Nah, karena kita mata kuliahnya bisnis digital, ya kita akan bahasnya di e-business. Sebenarnya kalau internet ekonomi ini pecahnya ada banyak ya. Tapi kita bahasnya tentang e-business. E-business ada macam-macam gitu ya. Ada e-education, kayak uang guru dan sebagainya. Terus habis itu ada e-commerce, kalian tahu sendiri gitu ya. Terus e-communication, sosial media gitu ya. Kalau komunikasi dulu nggak manfaatkan internet, sekarang pakai internet, berarti media sosial atau WhatsApp gitu. Terus entertainment, Netflix dan sebagainya. Nah, seperti itu bagian dari e-business. Tapi pertanyaannya sebenarnya apa sih e-business itu? Apa e-business? Apakah bisnis yang menjual jasa internet? Apakah bisnis yang jualannya internet? Atau seperti apa? Jadi e-business adalah, kalau menurut ini ya definisi ya, the initiation as well as the partial, sebagian, or full support atau keseluruhan transaksi, perawatan, service ya, proses between economy partners melalui information technology atau electronic networks. Jadi sebenarnya e-business boleh sebagian aja, partial, atau full, jadi seluruh sistemnya itu pakai information technology gitu. Kalau kalian memang masih menjual produk gitu ya, jual produk, bikin makanan gitu, dimsum contohnya. Terus kalian menjualnya pakai e-commerce. Oke, kalian berarti udah masuk ke e-business. Karena apa? Kalian sebagian transaksi itu prosesnya menggunakan atau melalui information technology seperti itu. Itu yang dimaksud dengan e-business. Jadi nggak harus full support, nggak harus benar-benar bisnis kalian masuk ke internet aja, nggak ada tangible-nya, benar-benar semua hanya software nggak kayak gitu ya. Jadi kalau di sini e-business itu boleh sebagian atau seluruhnya transaksi dan ini ya maintenance, perawatan, pemeliharaan, service exchange, proses antara economic partners ya, antara penjual dan membeli itu economic partners melalui information technology. Seperti itu. Itu adalah definisi dari e-business. Nah, ngomongin e-business itu ada beberapa tahap atau beberapa keterlibatan. Tadi kan dia ada kayak partial atau full gitu ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan porsi-porsi pemanfaatan internet atau information technology terhadap bisnis gitu. Pertama, stage of digital business development. Jadi digital business itu ada tahap-tahapannya. Di sini tahapannya sebenarnya lebih ke pemanfaatan internet atau pemanfaatan information technology terhadap bisnisnya itu seperti apa gitu ya. Seberapa berpengaruhnya, seberapa kontribusinya terhadap bisnis tersebut. Oke, yang pertama adalah static presentation. Kalau di sini kita lihat ya, product business description, static content, no personalization, gitu ya. Publication of company information. Jadi di sini pemanfaatan information technology terhadap bisnis itu untuk menyampaikan informasi bisnisnya aja. Jadi lebih kayak kok kalian tahu website ya, ada company profile di sana, ya udah itu. Jadi dia pemanfaatan informasi teknologinya untuk nyampaikan aja bisnis kita gini, produk kita gini gitu ya. Itu static content ya kan. Jadi ya udah kontennya itu aja. Terus habis itu product and business description-nya. Oke, kita bisnisnya gini, produknya ini gitu ya.
no personalization, karena kan kok itu kan yang bikin dari perusahaan langsung ya. Terus habis itu publication of company information. Jadi keterlibatan informasi atau teknologi informasi di sini dia lebih untuk mengenalkan usahanya atau produknya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah communicational interaction. Nah, kalau di sini mulai ada interaksi. Jadi kalau tadi masih statik, sekarang naik ke komunikasi. Jadi information technology-nya bisa dimanfaatkan untuk communication. Jadi mulai ada pre and after sales service. Mungkin ada live chat-nya di sana. Kalian bisa tanya dan sebagainya. Itu mulai ada dua arah gitu lah ya. Terus habis itu mulai ada consumer request via email. Misalnya kalian jualnya barang warna biru, tapi pelanggan kalian maunya warna merah gitu. Akhirnya pesen, saya maunya warna merah, bisa nggak? Mulai ada kostumisasi gitu ya. Di situ mulai bisa pesan-pesan produk-produknya seperti apa. Lalu ada sending information. Jadi bukan cuma satu arah gitu ya, tapi bisa dua arah, antar kedua belah pihak bisa menyampaikan gitu. Oke, di situ yang tahap kedua. Selanjutnya yang di tahap ketiga, commercial transaction. Jadi di sini di tahap 3 transaction-nya mulai memanfaatkan information technology gitu ya. Jadi bukan cuma memperkenalkan produknya, bukan cuma untuk berkomunikasi, tetapi di sini mulai untuk mentransaksi atau mencatat transaksi. Jadi gimana? Di sini online transaction mulai muncul gitu ya. Terus back office integration. Kenapa ini kok bisa jadi level 3 gitu ya? Karena sebenarnya sangat sulit untuk mengintegrasikan dengan pembayaran. Karena kalau ada pembayaran ya, jadi misalnya ini website kalian gitu ya, website jualan kalian, ada pelanggan kalian gitu, di sini bayar, kan nggak langsung gitu aja. Di belakang ini pasti ada sambungannya ke bank, ke admin. Terus admin nanti cocokin barangnya, berarti ke warehouse. Terus habis ke warehouse ke bank. Terus habis itu nanti ke pihak pengiriman. Nah, kan ini lebih kompleks ya belakangnya. Jadi ini back office integration. Jadi website itu memang kelihatannya gitu aja, tapi di belakangnya itu ada sistem lagi di mana itu keterlibatan information teknologinya sangat dalam gitu ya, sehingga itu masuk ke level ketiga. Selanjutnya yang paling puncak adalah level 4 ya. Value and partner integration. Di sini mulai ada electronic integration or transaction partner into value creation process atau highest stage of interactivity gitu ya. Nah, di sini mulai ada kayak kerjasama gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi di sini cuma mencatat dan sebagainya, di sini mulai ada kerjasama dengan pengiriman misalnya. Kan sekarang tuh ada, jadi pengiriman dia langsung ke misalnya ke JNE gitu. Nanti di JNE itu sebenarnya sudah tercatat ini akan ngirim ke sini gitu. Terus habis itu ada kode booking dan sebagainya. Berarti di situ kan ada gimana ya? Integration gitu, partner integration ya gitu ya, into value creation process. Jadi partnernya itu di dalam kegiatan bisnisnya gitu. Nah, itu adalah terpuncak gitu ya kalau di kurva ini. Jadi kok di diagram ini gitu ya, itu udah paling puncak karena di situ bisa memanfaatkan information technology benar-benar untuk menjalankan bisnisnya gitu ya. Oke, seperti itu. Ini ada beberapa success factor of digital business gitu ya. Kita pelajari aja. Jadi bagaimana mereka innovation capability-nya ya, mengetahui konsumen, terus habis itu opportunity-nya, physical and virtual goods gitu. Ini cukup tahu aja ya. Jadi strategic and organizational flexibility-nya, bagaimana dia dynamics ya, focus on consumer relationship, capability of adapting to market structure at different company level. Bisa beradaptasi terhadap kondisi market gitu ya. Selanjutnya jelas ini ya ease of use, jadi kemudahan untuk penggunaan, efisiensinya bagaimana, transfer of online business to e-business, habis itu fokus and consumer. Oke, selanjutnya adalah capability for networking and integrating gitu ya. Jadi bisa untuk networking dan integrating. Nah, memang 4 ini yang bisa mendorong
sebuah bisnis digital bisa menjadi lebih sukses gitu. Ini ada beberapa contoh bisnis digital ya. Lihat bagaimana mereka memberikan solusi pada customernya. Jadi misalnya ini tahu lah ya. Terus habis gitu kalau dulu itu seperti ini kurang lebih ya. Jadi misalnya ada pengguna, dia mau travel kemana gitu ya, ke A, dia akan menghubungi travel agent 1, 2, 3. Terus nanti dari travel agent baru dicarikan gitu ya, ke sini. Oh ada nih Pak. Terus nanti dia ngasih informasi. Terus habis itu kita baru memutuskan. Nah, kalau sekarang sebenarnya ini hampir sama konsepnya, tapi enaknya dari 3 ini udah cukup bergantikan sama 1 gitu ya. Jadi seperti ini konsepnya. Jadi dia berusaha untuk mempersingkat kerja konsumennya dengan menghapus ini atau menggantikan gitu ya, mensubstitusi. Oke, nah seperti itu sehingga lebih mudah. Sama konsepnya yang lain seperti Alibaba.com. Kalau ini karena sistemnya dia gimana ya, lebih ada gudang dan sebagainya, kita akan bahas di sini. Oke, jadi kalau bisnis yang dulu itu ya itu manufacturer, ada distribution, ke wholesale, ke retailer, baru ke customer. Gitu ya. Jadi ini itu gimana ya? Ini adalah pola zaman dulu itu kayak gitu. Nah, tapi sekarang karena tadi Alibaba ya kayak gitu, sekarang manufacturer bisa langsung berhubungan dengan customernya. Udah nggak perlu ada wholesaler, nggak perlu ada retailer. Berarti dia memotong segini, langsung masuk ke intermediasi. Dia di sini digital trade atau e-commerce gitu ya, logistik dan sebagainya. Jadi dia pesan langsung dari manufakturnya, aku beli barang gini berapa piecesnya, terus habis gitu logistiknya nanti pakai apa, kirimnya pakai apa, terus habis itu nanti dikirim ke customernya. Nah kan di sini memperpendek gitu ya. Ketika bisa memperpendek rantai pasok, maka bisa lebih cepat, bisa lebih murah kayak gitu. Sehingga arah perkembangan bisnis sekarang arahnya ke sana. Oke, karena kondisi yang sudah dijelaskan tadi di atas, sehingga B2C model bisnisnya akan jadi seperti ini gitu ya. Content, commerce, connections, and context. Jadi konten itu membahas tentang bagaimana kontennya gitu ya, kalian kontennya isinya apa gitu ya. Terus habis itu commerce, bagaimana mereka melakukan commerce atau tata niaganya gitu ya, belinya di mana, gampang nggak gitu ya, lebih ke sana. Connections berhubungan dengan pelanggannya. Konteks adalah informasi atau bagaimana kalian bisa memunculkan di depan pelanggan kalian, caranya gimana gitu ya. Seperti itu B2C untuk bisnis model digital gitu ya. Tapi berbeda kalau B2B. B2B analisisnya sourcing, sales, service broker, and supportive collaboration. Ini bisa kalian baca aja, sourcing sumbernya dari mana, sales penjualannya, service broker berarti B2B gitu ya, membantu bisnis lain, itu brokernya gimana. Terus supportive collaboration, kolaborasinya seperti apa. Oke, seperti itu untuk B2B-nya. Sekarang masuk ke tugas kelompok. Tugas kalian untuk minggu ini, tugasnya adalah berkelompok ya. Silakan klub berkelompok memilih satu perusahaan berbasis digital. Jadi perusahaan digital ya, e-business. Boleh B2C atau B2B, tidak boleh sama. Sesama offeringnya tidak boleh sama. Terus kemudian tunjukkan, kerjakan ini ya. Pertama adalah efisiensi yang dilakukan, tunjukkan dengan diagram. Kayak tadi Alibaba, itu dia melakukan pemotongan efisiensi dari sebelah sini sama sebelah sini. Berarti dia berusaha melakukan efisiensi di sana, gitu ya. Kalian bisa tunjukkan nanti e-bisnisnya memotong mana sama mana, gitu. Oke, selanjutnya yang nomor 2 adalah analisis model bisnisnya dengan 4C, itu untuk B2C ya.
atau 4S untuk B2B. Silahkan kalian pilih perusahaannya, perusahaan e-bisnisnya. Terus habis itu kalian analisis efisiensinya, kemudian analisis model bisnisnya. Seperti itu. Nanti kalau sudah, silahkan kalian submit di dokumen, gitu ya. Kalian submit di dokumen, terus habis gitu submit, terus dengan catatan tugas kelompok 3. Seperti itu sudah. Nah, terus habis itu nanti jangan lupa ngerjakan kuis yang ada di bawah. Itu adalah recap dari 3 materi ya. Jadi mulai dari materi 2, pertemuan 2, 3 dan sekarang yang keempat. Recapnya di sana ada kuis, silakan dikerjakan. Oke, gitu aja. Oh ya, untuk batas akhirnya adalah H-2. Jadi kalau kelas kalian Senin, maka batasnya adalah Sabtu malam, gitu ya. Kalau kelas kalian hari Rabu, contohnya kalian berarti hari Senin malam. Udah gitu aja. Oke, seperti itu kita dapat akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.